Oke, yang terhormat Bapak Haji Arif Fadila, yang terhormat Bapak Haji Niko Riyandi selaku pimpinan PT Bangun Putra Pesaka, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah mendukung acara webinar ini. Yang terhormat Ibu Nia selaku HRD Manager, yang nantinya akan menjadi moderator di acara webinar ini. Dan juga seluruh peserta yang sudah ikut bergabung di acara webinar ini, kami mengucapkan terima kasih. Acara webinar yang bertema mengembangkan kecerdasan emosi ini diselenggarakan atas kerjasama PT Bangun Putra Pesaka dan Universitas Mercu Buana. Acara ini bertujuan untuk men-sharing informasi tentang salah satu poin aktualisasi diri pribadi, yakni mengembangkan kecerdasan emosional pada masing-masing individu. Apa itu kecerdasan emosi? Ini adalah sebuah kemampuan untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Berikut akan saya bacakan sedikit bionarasi dari pemateri hari ini. Untuk pemateri hari ini akan dibawakan oleh Dr. Anwar Prabu Mangkunegara. Beliau adalah seorang psikolog, juga pakar psikologi, organisasi, dan industri. Juga berpengalaman menjadi trainer SDM di dalam memberikan workshop-workshop di banyak perusahaan. Beliau juga pernah menjabat sebagai dekan Universitas Mercu Buana dan sampai dengan saat ini masih aktif menjadi dosen. Bahkan sudah menerbitkan beberapa buku yang bertemakan dengan SDM dan psikologi industri dan organisasi. Sebelum acara ini dimulai, kami ingin mengingatkan agar para peserta mengisi daftar hadir dengan nama lengkap. Hal ini diperlukan untuk pembuatan e-sertifikat yang akan dibagikan setelah acara ini selesai. Dan juga nanti pada akhir acara, kami harapkan para peserta untuk menyalakan kameranya karena nanti akan ada sesi foto bersama. Baiklah, demi efisiensi waktu, maka saya sebagai host menyerah terimakan jalannya acara ini kepada Ibu Nia selaku moderator. Untuk Ibu Nia dipersilakan waktu dan tempat untuk memandu webinar ini. Baik, terima kasih Mbak Nita selaku host. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Haji Arif Fadila selaku Direktur Utama PT Bangun Putra Pesaka, selamat datang di forum webinar ini. Kepada Pak Haji Niko Riyandi, kepada Bapak Profesor Anwar Prabu sebagai pemateri hari ini yang sangat saya hormati. Sebagai langkah daripada acara ini demi kelangsungan acara ini, mohon kiranya kepada Pak Haji Arif Fadilah untuk memberikan sedikit sambutan dan juga memimpin doa supaya hari ini webinar bisa berjalan lancar. Untuk itu waktu dan tempat saya berikan kepada Pak Haji Arif Fadilah. Silakan Bapak. Ya, ya, sorry, salah pencet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa Pak. Salam sejahtera ya, selamat pagi semuanya. Ayo, salam semangat. Oke. Terima kasih semua tim yang udah ikutan ya. Saya sangat berterima kasih dan mengharuskan sebenarnya ngomongnya, mewajibkan untuk ikut ini karena ini sangat baik sekali. Saya yakin dari temanya saya udah senang. Dan terima kasih pada narasumber Dr. Anwar yang sudah mau melakukan webinar pada tim kami. Saya yakin kita akan banyak mengambil manfaat dari webinar ini. Dan saya ingat dulu saya pernah ikut ISQ dari Ari Ginanjar dan itu sangat dalam sekali maknanya. Dan kalau kita mau belajar emosi ya harusnya ya webinarnya ikut gitu. Karena kalau tadi saya ada share tentang The Batman ya.
dari siapa itu yang ngomong, itu juga emosional gimana si memainkan emosi dia waktu masih kecil sampai dia jadi superhero-nya, dan gimana dia bisa jadi seorang pahlawan yang di sisi lain dia bisa juga jadi orang yang diam. Jadi inilah emosi yang ngomong emosi. Jadi semua orang bisa mengalaminya. Jadi saya yakin dengan webinar ini tolong ambil manfaatnya. Kalau bisa direkam Bu ini dan siapa Haji? Dan nanti saya harapkan ada tanya jawab dari semuanya, karena pada dasarnya saya yakin Pak Dr. Anwar ahli yang bisa memberikan kita spiritual, emosional question yang baik sekali. Rasakan, dan kamu kalau bisa nontonnya sendirian, gelap, dan serius, dan merasakan gimana dahsyatnya permainan emosi. Mungkin gimana cara kita belajar cara kita mengelola emosi. Saya yakin itu aja lah ya. Semua selamat menjalankan mendengarkan masukan dari Pak Anwar. Semoga kita dapat pelajaran yang sangat berharga pada pagi hari ini yang bisa kita gunakan di rumah, di kantor, di kehidupan kita. Ya, oke. Sekali lagi terima kasih Pak Anwar dan semua tim yang sudah mau ikut, dan terus saja emosi lah yang jadi patokan saya biasanya kalau mau meningkatkan ini bisa naik kelas nggak gitu ya. Itu makanya saya sangat haruskan kamu ikut ini agar kamu bisa naik kelas. Oke, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Haji Arif Fadilah yang sangat luar biasa sebagai pimpinan kami, juga sebagai motivator kami, telah mendukung acara ini dengan baik. Rekan-rekan semuanya, kepada narasumber akan segera saya berikan waktunya, karena mengingat waktunya ini hanya sampai jam 12. Namun demikian mohon kiranya jika nanti ada kekurangan waktu, saking asiknya kita mungkin berdiskusi, mungkin bisa kita lanjut sampai 12:30 jika Profesor berkenan. Untuk menyingkat waktu dan tempat, langsung saya berikan kepada Dr. Anwar Prabu. Silakan Pak Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil al-anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi azmain. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari yang mulia ini, kita dipertemukan oleh Allah untuk bersama-sama bagaimana memahami dan menerapkan sekaligus mengembangkan kecerdasan emosi kita di lingkungan kerja agar kita mampu mencapai kinerja tinggi. Terima kasih saya kepada Bapak Haji Arif Fadilah selaku Direktur Utama, dan juga kepada Bapak Haji Niko Riyandi sebagai Direktur,
Ibu Nia Ajia MM, dan juga Ibu Nita, dan seluruh Ibu Bapak peserta dari webinar ini. Kita niatkan di dalam webinar ini bahwa Allah akan memberikan petunjuk kepada kita bagaimana mencapai kinerja tinggi melalui pengembangan kecerdasan emosi. Saya berkeyakinan pimpinan, staf, dan karyawan yang memiliki kecerdasan emosilah yang mampu mencapai kinerja tinggi. Kinerja yang luar biasa. Dan sekaligus dia merasakan adanya kenikmatan, kebahagiaan di dalam bekerjanya. Yang terhormat Ibu Aditya MM, materinya berarti belum ditampilkan ya. Kalau kita menggunakan materi yang ada pada saya ya. Silakan, Prof. Ya, saya pikir tadi karena materinya sudah saya berikan, sehingga sudah ditampilkan di sana. Baik, saya share ya. Silakan. Silakan, Prof. Ya. Kita ambil waktu. Sudah tampil materinya? Sudah, Prof. Sudah. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan kawan-kawan semua, judul aslinya itu kalau di negara-negara maju, itu adalah Developing Emotional Intelligence in the Workplace. Pengembangan kecerdasan emosi di lingkungan kerja. Ibu dan bapak-bapak, ternyata salah satu kunci pimpinan, staf, dan karyawan mampu mencapai kinerja tinggi karena mereka memiliki kecerdasan emosi yang bagus. Saya coba atur dulu ininya ya. Ininya kebetulan layarnya di sana lebar semua? Kecil. Kecil ya. Betul. Lebar. Lebar, Pak, bagus. Bagus. Bagus ya? Jelas Bagus, ya? Pak. Bagus. Jelas ya? Jelas, Pak. Oh ya. Kalau jelas, alhamdulillah. Ibu dan bapak-bapak, sumber daya manusia unggul di era revolusi industri 4.0 dan 5.0 itu adalah people excellent. Artinya SDM unggul. SDM unggul inilah kuncinya kalau dari kita analisis dan berdasarkan hasil penelitian, kuncinya ada pada kecerdasan emosi kita. Lebih mudahnya, kecerdasan emosi ini memang banyak pengertiannya, tapi lebih simpelnya kecerdasan emosi adalah kemampuan kita memahami diri kita dengan benar dan memperlakukan siapapun sesungguh-sungguhnya, sebaik-baiknya, agar mampu mencapai tujuan yang mulia. Sehingga melalui kecerdasan emosi ini, Pak Iskandar tolong melalui kecerdasan emosi inilah ternyata salah satu faktor utamanya. Ibu dan Bapak, sekarang ini di dalam ilmu psikologi itu ada 6 kecerdasan
walaupun pendapat-pendapat ahli lainnya juga makin banyak. Kita pahami betul bahwa kalau kecerdasan intelektual itu kecerdasan memecahkan masalah secara cepat dan tepat dengan menggunakan kemampuan intelektual kita, berpikir kita. Kecerdasan spiritual, kecerdasan mematuhi peraturan-peraturan, nilai-nilai, dan norma-norma. Kecerdasan moral, kecerdasan bertanggung jawab. Bekerja itu sama dengan tanggung jawab. Hidup itu sama dengan tanggung jawab. Kecerdasan adversity adalah kecerdasan bangkit. Tidak ada hambatan di dalam mencapai kinerja tinggi. Yang ada adalah tantangan-tantangan. Dan orang yang mempunyai kecerdasan adversity-nya bagus, dalam bekerjanya dia suka tantangan-tantangan. Kemudian yang sekarang terus berkembang adalah artificial intelligence, kecerdasan mendayagunakan IT. Ibu dan Bapak, mari kita perhatikan bagaimana pendapat para ahli, terutama penemunya ini. Cukup jelas tampilannya ini? Jelas. Jelas, Nah, jelas. Jelas. mari kita sama-sama menyimak dengan benar, supaya kita memahaminya dengan tepat dan nanti bisa mengimplementasikannya. Ibu dan Bapak-Bapak, hasil penelitian Profesor Dr. Daniel Goleman itu tahun 2005 melakukan penelitian selama 5 tahun. Dari tahun 2000 sampai 2005. Akhirnya pada tahun 2005 menyimpulkan dan mengejutkan kalangan ilmu psikologi, sosial, dan lainnya bahwa ternyata kecerdasan emosi mempengaruhi 80% dalam pencapaian kinerja ibu dan bapak. Sedangkan kecerdasan intelektual itu berpengaruhnya hanya 20% saja terhadap kinerja. 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, para ahli mengagung-agungkan kecerdasan intelektual. Kuncinya ada pada kecerdasan IQ, intelektual. Ternyata tidak. Benar, IQ adalah faktor pertama, itu benar. Tapi berdasarkan hasil penelitian Profesor Dr. Daniel Goleman, faktor utamanya ibu dan bapak, pimpinan staf dan karyawan mampu mencapai kinerja tinggi kalau memiliki kecerdasan emosi yang bagus. Orang yang memiliki kecerdasan emosi yang bagus atau baik lebih mudah untuk memiliki kecerdasan spiritual, moral, adversity, dan artificial intelligence. Jadi ibu dan bapak, berdasarkan hasil penelitian Daniel Goleman ini, penyebab utama, faktor utamanya itu adalah emotional quotient, emotional intelligence, kecerdasan emosi. Jadi kita yang memiliki kecerdasan emosinya bagus, itu paling mudah untuk cerdas juga secara spiritual. Tadi Bapak Haji Arif Fadilah pernah ikut ESQ. Karena memang kecerdasan spiritual dengan emosi itu terintegrasi. Kenapa? Karena faktor utama yang paling dominan di dalam diri manusia
adalah emosi. Jadi seseorang, pimpinan, staf, dan karyawan, kita semua bisa cerdas spiritual itu kalau cerdas emosi. Makanya banyak yang mengikuti ESQ, dulu para pejabat, pemerintah, dan lainnya, itu di 20 tahun yang lalu, itu di zaman-zaman Pak Harto, itu semuanya atau sebagian besar mengikuti ESQ dari Bapak Dr. Ari Ginanjar. Namun ada sebagian yang ternyata tidak juga cerdas secara spiritual. Mengapa? Karena emosinya tidak didayagunakan secara optimal. Emosi, kecerdasan emosi inilah merupakan motor pengintegrasi yang paling kuat agar orang bisa cerdas secara spiritual, cerdas secara moral, cerdas secara adversity, dan juga cerdas di dalam pendayagunaan IT. Ibu dan Bapak, untuk melihat orang cerdas tidaknya spiritual, kalau dia berada di perempatan jalan, dia menggunakan kendaraan roda 4 atau 2, itu kalau lampu merah, ada polisi dan tidak ada polisi, dia berhenti, itu orangnya cerdas spiritual. Jadi orang yang cerdas spiritual ini memang karena didorong terintegrasi dengan kecerdasan emosinya. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Nita tadi, ada pemahaman kecerdasan emosi itu pengendalian diri kita, pengendalian emosi kita, pengenalan emosi kita, pemahaman emosi kita, pemahaman emosi orang lain. Sehingga melalui kecerdasan emosilah semuanya bisa teraplikasi kecerdasan spiritual itu. Begitu juga kecerdasan moral, adversity, dan juga artificial intelligence. Baik, kita pahami. Ibu dan Bapak, mengukur kecerdasan emosi itu ada 5 dimensi ini. Terlihat 5 dimensi ini, self-awareness, self-management, self-motivation, self-relationship, dan social awareness. Terlihat Ibu dan Bapak? Terlihat. Cukup jelas, Pak. Cukup Ya, jelas. baik. Ibu dan Bapak, untuk mengukur parameter apakah seorang pimpinan cerdas emosi atau tidak, subpimpinan cerdas atau tidak, kita sebagai karyawan cerdas atau tidak di dalam bekerja, itu bisa diukur secara tidak langsung melalui 5 parameter ini. Baik, saya jelaskan. Ukuran yang pertama itu self-awareness, kesadaran diri. Betulkah pimpinan kita, subpimpinan kita, diri kita punya kesadaran yang tinggi bahwa kita di PT Bangun Putra Persada ini, Perseka ini, itu sebagai direktur, sebagai manajer, sebagai kepala divisi, sebagai staf, betul tidak sadar bahwa kalau kita sudah ada di kantor, semua orientasi pikiran, emosi kita, energi kita, sadar bahwa kita hari ini akan melakukan apa. Kita sebagai manajer pada hakikatnya diberi amanah apa? Sadarkah diri kita? Pimpinan staf dan karyawan yang memiliki kesadaran yang tinggi, kalau dia sudah datang ke kantor,
ke ruang kerjanya, maka dia akan memfokuskan alam pikirannya, energinya di kantornya. Apapun yang akan saya lakukan pada hari ini, akan saya lakukan sesungguh-sungguhnya sampai hasilnya optimal. Pantang buat saya menunda-nunda pekerjaan. Kalau itu betul ada kesadaran yang tinggi, kata Profesor Daniel Goleman, tandanya dia cerdas emosi. Seperti Bapak Haji Arif Fadilah, dia mempunyai program kerja, dia mempunyai juga perencanaan kerja 5 tahun, yang dia break per tahun, yang di break per 6 bulan, di break per 3 bulan, dan juga di break lagi per bulan. Sehingga semuanya terprogram, terencana, itu bisa dilakukan melalui kesadaran diri yang tinggi. Ibu dan Bapak juga punya target bulanan, target mingguan, target harian. Kalau memiliki kecerdasan emosinya tinggi, maka memiliki kesadaran diri yang tinggi, self-awareness-nya, bahwa rencana saya, program kerja saya, target saya hari ini harus tercapai. Target mingguan saya harus tercapai. Target bulanan saya harus tercapai. Target 3 bulanan saya harus tercapai. Target 6 bulanan saya harus tercapai, dan target tahunan saya pun maka akan tercapai. Jadi kata Daniel Goleman, ada kesadaran yang tinggi. Nah, disinilah orang yang memiliki kesadaran yang tinggi, energinya positif. Dia bekerja tidak pernah lelah. Jadi kalau ibu dan bapak di kantor merasa lelah bekerja, cek self-awareness-nya. Cek self-awareness-nya, kesadaran diri. Coba kalau kita kaitkan, kita diciptakan oleh Allah di alam semesta ini, di muka bumi ini, tujuannya untuk beribadah. Jadi orang yang bekerja dalam konteks ibadah, kalau saya integrasikan dengan teorinya Daniel Goleman, di kantornya mempunyai kesadaran dirinya tinggi, self-awareness-nya tinggi. Sehingga dia bekerja di kantor itu tidak mudah lelah. Kenapa? Karena dia melaksanakan nilai-nilai ibadah pada hakikatnya. Oleh karena itulah Ibu dan Bapak, hari ini saya menyarankan melalui self-awareness ini, berangkat dari rumah tidak pernah lupa membaca dulu doa, doa perjalanan, Allahumma majzreha, ya mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Ittaqullah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Itu kalau kita mau integrasikan langsung. Sehingga ibu dan bapak di dalam perjalanan dari rumah ke kantor, ke tempat bekerja, itu sudah integrasinya dengan Allah. Sehingga di dalam perlindungan Allah, sampai ke kantor mempunyai tingkat kesadaran di dalam menyelesaikan pekerjaannya itu bagus. Kenapa? Karena Allah itu fa'ini qarib. Allah itu lebih dekat dari tulang leher kita sendiri. Di kanan kita selalu ada yang mencatat, yaitu malaikat raqib. Sedangkan kalau kita bekerjanya tidak dengan kesadaran yang bagus, di kiri kita pun ada yang mencatat, yaitu malaikat atid. Jadi ibu dan bapak, orang yang mampu self-awareness tinggi, karena dia bekerjanya dengan Allah.
Ibu dan Bapak bekerja bukan karena Pak Haji Arif Fadilah, tapi karena Allah. Pak Haji Arif Fadilah dan Pak Haji Niko Riyandi adalah orang yang harus dihormati karena beliau adalah pimpinan kita. Namun jangan sekali-kali bekerja karena beliau, nanti tingkat kesadaran diri kita dalam bekerja akan lemah karena sangat tergantung kepada pimpinan. Tapi kalau kita berintegrasi dengan Allah melalui self awareness ini, maka yang sulit jadi mudah, yang kompleks jadi sederhana, yang tidak bisa jadi bisa. Kenapa? Karena pemilik diri kita, energi diri kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saya suka berpendapat, kalau ada karyawan berangkat dari rumah membaca doa tadi, meninggal di jalan surga karena jihad fisabilillah. Meninggal di kantor tempat bekerja pun surga karena jihad fisabilillah. Kemudian Ibu dan Bapak, parameter yang kedua adalah self management. Manajemen diri. Pimpinan, staf, dan karyawan yang memiliki manajemen dirinya bagus, dia mampu mengendalikan dirinya dengan baik. Dia akan memiliki keyakinan dirinya bagus. Gambaran dirinya pun bagus dalam konsepnya. Untuk memiliki dirinya bagus, self konsep yang bagus, pengendalian dirinya bagus, mari kita bertanya, sederhana di dalam psikologi. Betulkah Ibu dan Bapak dengan usia sekarang ini telah menerima diri kita dari ujung rambut sampai ke ujung kaki? Istilah kita ada 4 M-nya. M yang pertama adalah menerima diri. M yang kedua, memahami diri kita dari segala kelebihan dan kekurangan. M yang ketiga adalah mengendalikan diri. Dan M yang keempat adalah M yang ketiga merealisasi diri, M yang keempat mengendalikan diri. Jadi M yang pertama menerima diri dengan bagus dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. M yang kedua memahami diri dari kelebihan dan kelemahan. M ketiganya merealisasi diri. Dan M yang keempat mengendalikan diri. Untuk mudahnya kalau hari ini Ibu dan Bapak belum juga menerima diri dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, maka manajemen dirinya tidak pernah bagus. Karena kuncinya ada pada diri kita. Terimalah diri kita dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Inilah diri kita. Kalau karyawan masih mempersoalkan fisik dirinya, dengan udah usia di atas 18 tahun, apalagi sudah 25, maka dia agak sulit menerima dirinya. Oleh karena itu saya ajak mulai hari ini, inilah diri kita, terimalah diri kita seutuhnya, jangan banyak lagi dipersoalkan. Kalau kita memang pendek, terimalah. Kalau kita juga memang terlalu tinggi, juga terimalah. Terlalu kurus, terlalu gemuk juga terimalah. Inilah diri kita. Walaupun tadi ada merealisasinya berikhtiar. Sekarang ini yang masih minder dengan dirinya karena kurang tampan, kurang cantik. Sekarang sudah banyak upaya-upaya yang bisa dilakukan. Yang tidak tinggi karena pendek mau ditinggikan juga bisa. Yang tidak suka keriting, diluruskan rambutnya juga bisa. Semua itu ada M3-nya tadi. Tapi kendalikanlah diri kita. Jangan sampai mau meninggikan badan,
di Bandung itu orang bisa meninggikan badan 5 cm sampai 17 cm. Tapi saya khawatir kalau Ibu dan Bapak nanti yang akan makin tingginya bukan badannya, tapi kita khawatirkan yang makin tingginya lehernya ataupun organ-organ tubuh lainnya. Jadi lebih baik terimalah seutuhnya, inilah diri kita. Kemampuan self manajemen membuat orang, pimpinan, staf, dan karyawan mampu mengendalikan dirinya dan sekaligus memahami orang lain. Jadi kalau ada pimpinan, staf, dan karyawan atau kita, ada kawan kita, di dalam bekerja dia tidak memahami diri kita, hakikatnya dia belum mampu manajemen diri. Karena orang yang mampu manajemen diri, dia banyak menghormati orang lain. Dia akan menghargai orang lain. Dia akan merasakan perasaan orang lain. Ya. Nah, ini self management. Oleh karena itu, kata Profesor Dr. Daniel Goleman, alat ukur yang keduanya adalah self management. Kemudian parameter yang ketiga adalah self motivation. Motivasi diri. Ibu dan Bapak, motivasi ini ada yang diri kita, ada yang dari eksternal. Jadi dalam pemahaman Daniel Goleman ini yang harus kuat, harus tinggi itu adalah motivasi di dalam diri kita. Jadi kita ini bekerja karena diri kita. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, jangan lupa karena Allah. Jadi bukan karena atasan. Jadi orang yang punya motivasinya berkarya untuk mencapai kinerja tinggi itu dengan dirinya, maka dia akan lebih mudah mencapai target-target kerjanya. Bukannya motivasi dari eksternal tidak boleh, itu bagus sekali. Jadi kalau Ibu dan Bapak sampai kinerja tinggi, itu ada rewardnya, ada penghargaannya, bagus. Kalaupun tidak ada, ini mohon maaf Pak Nuri atau Ibu Nuri, ini apa perlu dinyut ya? Perlu dinyut karena ini ya. Jadi Ibu dan Bapak, PT Bangun Putra Pesaka bisa memberikan penghargaan dalam bentuk kinerja, baik dalam bentuk finansial ataupun bentuk yang lainnya, alhamdulillah, secara eksternal. Tapi orang yang cerdas emosi, ada tidak adanya penghargaan terhadap kinerja, dia akan tetap mampu mencapai kinerja tinggi. Kenapa? Karena self motivation-nya adalah dirinya dan Tuhannya. Seperti tadi, bahwa memang kita diciptakan di alam semesta ini adalah dalam rangka untuk ibadah. Waktu kita masa anak-anak sampai remaja, yang paling menyenangkan kita adalah bermain. Tapi setelah kita remaja, dewasa, maka yang harus menyenangkan Ibu dan Bapak adalah bekerja. Orang yang cerdas emosinya, orang yang memiliki self motivation-nya tinggi. Dia bekerja bukan untuk yang lain-lainnya, tapi karena Tuhannya dan dirinya. Penghargaan bagus kalau ada. Tidak ada masalah. Nah, inilah yang dikatakan orang yang namanya adalah excellent, orang-orang unggul. Tapi tentu saya yakin Bapak Haji Arif Fadilah sebagai Direktur Utama pasti akan memberikan penghargaan terhadap karyawan-karyawan yang memiliki kinerja tinggi. Betul kan? Ya, Ibu dan Bapak, baik yang keempat. Parameter yang keempat adalah self relationship. Membangun hubungan diri.
Ibu dan bapak-bapak, orang yang cerdas emosinya, kata Profesor Dr. Daniel Goleman, orang yang memiliki hubungan dirinya bagus kepada siapapun. Dengan atasan dia harmonis, dengan rekan kerja harmonis, dengan bawahan harmonis, dengan customer harmonis, dengan masyarakat umumnya harmonis, dengan suami istrinya harmonis, dengan anaknya harmonis, dengan tetangganya harmonis, dengan siapapun dia mampu membangun hubungan harmonis. Mari kita bertanya kepada diri kita. Betulkah kita telah mampu membangun hubungan yang harmonis dengan atasan, dengan rekan kerja, dengan bawahan, dengan customer, dan dengan keluarga besar kita, maupun di lingkungan masyarakat kita? Ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah harmonis, itu kata Daniel Goleman, tandanya dia cerdas emosinya. Dia adalah manusia unggul. Ibu dan bapak-bapak, masihkah ingat ibu dan bapak-bapak? Antar kita, antar bapak-bapak dan ibu-ibu, dengan atasan, dengan rekan kerja, dengan bawahan, itu toleransi tidak tegurannya berapa lama? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? 3 hari, Pak. 3 hari. Wah, benar. Bagus sekali. Jadi ibu dan bapak, kalau hubungan ibu dan bapak di kantor, baik dengan atasan, dengan rekan kerja, dengan bawahan, itu tidak teguran lebih dari 3 hari, hakikatnya ternyata kita telah terlaknat. Yang terlaknat itu apa? Ternyata yang terlaknat itu dalam ilmu psikologi adalah perasaan kita. Perasaan kita tidak suka sama kawan. Perasaan kita tidak suka sama atasan. Perasaan kita tidak suka sama bawahan. Perasaan kita tidak suka sama customer. Jadi orang-orang yang masih memiliki ketidaksukaan kepada atasan, kepada rekan kerja, kepada bawahan, kepada orang lain, berdasarkan hasil penelitian Daniel Goleman, tandanya dia tidak cerdas atau belum cerdas emosinya. Baik ibu dan bapak, saya ajak ibu dan bapak mulai hari ini memaafkan seluruh kesalahan siapapun dan tidak pernah mengingat-ingatnya, tapi selalu mengingat-ingat kebaikan atasan, rekan kerja, dan orang lain. Jadi yang harus diingat itu kebaikan siapapun. Tapi yang berhubungan dengan ketidaksukaan, berhubungan dengan perlakuan-perlakuan yang dirasakan tidak baik, tidak pernah disimpan lagi. Itu orang yang cerdas emosinya, karena dia mampu self relationship. Ibu dan bapak, ternyata di dalam penelitian ada juga penyebab utama ya, yaitu orang terdekat yang mempengaruhi kinerja kita. Siapakah itu? Itulah istri atau suami ibu dan bapak. Ibu dan bapak, kira-kira toleransi suami istri tidak teguran itu berapa lama? Ada yang mau jawab? 3 hari juga. 1 jam, Pak. 1 jam, Pak. Ya, Ada yang jawab 1 jam, ada yang 3 hari. secepatnya Pak. Secepatnya Pak. Tepatnya. Cepatnya Pak, takut gak dimasakin. Segera mungkin, Pak. Disegera mungkin bayan. Jadi ibu dan bapak, ternyata betul secepatnya.
Bahkan di dalam hadis dinyatakan tidak boleh dimalamkan. Kalau suami istri terjadi adanya perbedaan pendapat, atau katakanlah terjadi ada perselisihan, kemudian dia tidak segera berdamai, terdengar azan subuh, atau paling tidak terdengar ayam berkokok, maka dia terlaknat. Yang dilaknat itu adalah perasaan suami dan perasaan istri. Oleh karena itulah Ibu dan Bapak, di negara kita yang banyaknya terjadi cerai bercerai itu, kalau dianalisis secara psikologi melalui kekerasan emosi ini karena mereka terlaknat. Bayangkan dengan istrinya sendiri, dia masih menyimpan perasaan-perasaan tidak enak. Masih menyimpan perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan dengan suaminya. Oleh karena itu, kalau Ibu dan Bapak perhatikan di dalam hadis, iblis musuh nyata itu paling tidak suka ada keluarga yang harmonis. Jadi ternyata iblis akan lebih mudah menyerang, lebih mudah mengganggu, lebih mudah dia bagaimana menjadikan orang tidak harmonis dalam keluarga, karena mereka adalah orang-orang yang tidak mampu membangun hubungan yang baik dengan orang terdekat. Ibu dan bapak bermasalah suami istri, itu secara psikologis akan bermasalahnya dibawa ke kantor. Akan cerita kepada suami orang lain, cerita kepada istri orang lain. Nah, makanya di Jakarta banyak sekali terjadi perselingkuhan karena istri mengadu perasaan-perasaannya kepada suami orang lain, dan suami juga mengadu perasaan-perasaan kecewa tentang istrinya kepada istri orang lain. Nah, disinilah banyak akhirnya terintegrasi emosional, tapi emosionalnya emosional yang negatif. Terjadilah perselingkuhan. Di Jakarta ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap 5 keluarga itu 4 selingkuh. 1, dia selingkuhnya tidak berhubungan seks, hanya curhat-curhat saja ke suami orang, ke istri orang lain, tapi 3 itu selingkuh berhubungan seks. Jadi hanya 1 setiap 5 keluarga di Jakarta, saya pikir termasuk juga Jabodetabek, hanya ibu-ibu dan bapak-bapak lah yang tidak selingkuh. Benar Ibu dan Bapak ya? Amin, alhamdulillah. Jadi Ibu dan Bapak lah yang dimaksud dengan 1 tadi, mudah-mudahan. Jadi Ibu dan Bapak, hebatnya iblis mengganggu diri kita melalui merusaknya emosi kita, dan akhirnya kita berpikiran yang tidak jernih. Oleh karena itulah di dalam penelitian-penelitian yang berhubungan dengan kecerdasan emosi ini, self relationship itu harus bagus terhadap lingkungan kerja maupun terhadap keluarga di rumah. Kalau kita terjadi tidak adanya keseimbangan di dalam membangun hubungan kerja atasan dengan rekan kerja dan bawahan, dan tidak mampu juga membangun hubungan harmonis dengan keluarga, nah disinilah banyak orang yang kepribadiannya tidak mantap. Akhirnya dia di dalam bekerja tidak pernah tenang, pikirannya tidak mampu jernih, hatinya juga tidak bersih. Jadi orang-orang yang tidak mampu membangun hubungan kerja di lingkungan kerjanya dan tidak mampu membangun hubungan harmonis di keluarganya,
kata Daniel Goleman, dia itu tidak cerdas emosinya, dan dia sulit sekali untuk berpikir jernih, berprasangka positif, dan susah sekali untuk bagaimana dia mampu yang namanya jiwanya tenang. Oleh karena itulah Ibu dan Bapak, saya ajak hari ini, karena membangun hubungan di lingkungan kerja dan di dalam keluarga merupakan juga kunci di dalam cerdas tidaknya kita secara emosi, maka maafkanlah siapapun yang dirasakan telah berbuat negatif terhadap diri kita. Baik itu di lingkungan kerja maupun juga di lingkungan rumah. Oleh karena itulah Ibu dan Bapak, mari kita menjernihkan pikiran kita, membersihkan jiwa kita, bagaimana supaya kita mampu untuk mendayagunakan sumber daya kita secara optimal di lingkungan kerja. Maka marilah kita selalu memaafkan siapapun dan mampu membangun harmonis. Oleh karena itulah Ibu dan Bapak, self relationship ini sangat banyak mempengaruhi dalam hidup dan di dalam bekerja. Mengapa pimpinan, staf, dan karyawan atau rekan kerja kita kok mudah marah-marah? Mengapa? Itu karena dia tidak mampu berpikir jernih, tidak mampu perasaannya terkendali, dan juga perasaannya tidak mampu dia integrasikan secara baik dengan intelektualnya. Pertanyaan saya berikutnya, sebelum saya lanjutkan ke social awareness, karena kunci materi kita tuh ada di sini. Boleh nggak kita ini marah, Ibu dan Bapak? Boleh nggak kita ini marah, Ibu dan Bapak? Boleh, Pak. Boleh. Boleh sebentar aja. Boleh. Adakah Sangat di boleh. antara Ibu dan Bapak yang menyatakan sebenarnya hakikatnya kita ini tidak boleh marah? Ada nggak? Tidak ada. Ya, Pak. Nah, saya jawab berdasarkan hasil penelitian, ya. Ternyata Ibu dan Bapak, ini dia seorang dokter. Ya. Jadi kalau Ibu dan Bapak atau kita marah, sebenarnya diri kita telah kalah dengan diri kita sendiri. Sehingga dikatakan bahwa dari hasil penelitian, bahwa kalau kita sedang marah, maka kondisi psikologis diri kita itu sudah dikalahkan oleh diri kita sendiri. Sampai-sampai dinyatakan, orang yang sedang marah, maka yang akan dirusaknya itu adalah jantungnya. Dan yang kedua adalah yang berhubungan dengan lambungnya. Jadi Ibu dan Bapak, berdasarkan hasil penelitian ternyata kalau kita marah, apalagi marahnya berlebihan, maka cenderung jantung kita yang dirusak dan lambung kita dirusak. Oleh karena itulah umumnya orang pemarah dia terkena penyakit jantung, kalau enggak terkena namanya penyakit makswer, ya, penyakit tapi yang bukan dimaksud mah tengah malam, gitu, bukan ya. Ya. Nah, kalau kita lihat, kita tanya, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad Rasulullah SAW pernah ditanya para sahabat, ya Rasulullah, boleh nggak kita ini marah? Rasul tidak menjawab langsung. Dia katakan, kalau kita marah, ya, kalau kita marah, maka sebenarnya kita sudah berada di dunia
yang tersesat. Sampai dikatakan juga begini. Dia menyampaikan iblis itu katanya dibuat dari api. Jadi orang yang marah itu sebenarnya suasananya menjadi suasana api. Nah, oleh karena itulah Ibu dan Bapak, ternyata kalau kita perhatikan, marah yang berlebihan, itulah yang membuat sebenarnya suasana api di dalam diri kita. Oleh karena itu, dikatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian ilmu psikologi, kalau Ibu dan Bapak-Bapak marah, maka segeralah diam. Tariklah napas lambat-lambat, keluarkan lambat-lambat. Kalau seandainya setelah menarik napas lambat-lambat, masih juga ternyata ada suasana amarah kita belum terkendali, maka carilah air. Atau kalau di lingkungan kerja, carilah bunga-bunga atau tanaman-tanaman warna-warni. Kalau masih juga, carilah air. Cucilah wajah, cucilah muka kita. Kalau kita orang Islam, segeralah berwudu. Dan yang terakhir dikatakan bahwa kalau juga sudah berwudu, masih juga ada suasana amarah, maka segeralah meninggalkan orang yang sedang dimarah, atau tinggalkanlah orang yang akan kita marah itu. Artinya kita mampu mengalihkan perhatian amarah kita kepada suasana yang lain. Jangan diikuti, karena disitulah iblis akan ikut bersemayam di dalam darah kita. Jadi orang-orang yang banyak marah di dalam kehidupan sehari-harinya, bisa jadi iblis telah bersemayam di dalam darahnya. Oleh karena itu, sebenarnya bukannya kita tidak boleh marah, tapi upayakanlah marah itu tidak berlebihan. Dan upayakanlah bagaimana kita menang dalam suasana amarah tadi. Karena di dalam suasana amarah, iblis akan ikut campur sebagai perusak suasananya. Ibu dan Bapak, parameter yang kelima adalah social awareness. Kesadaran sosial. Menurut Daniel Goleman, orang yang cerdas emosi itu adalah orang yang punya kepedulian sosial. Orang yang punya kesadaran sosialnya tinggi. Oleh karena itu, orang ini selalu ingin bagaimana membuat orang jadi mudah. Kalau pimpinan, bagaimana berupaya agar karyawan-karyawannya ini bisa sukses bekerjanya. Apakah perlu diberikan training-training? Apakah perlu dimagangkan? Apakah perlu mendapatkan pencerahan-pencerahan? Begitu juga pimpinan, staf dan karyawan merasakan bagaimana suasana-suasana lingkungan sosial di tempat kerja. Sehingga lingkungan sosial di tempat kita bekerja begitu membawa suatu yang lingkungan kondusif, kehangatan, hubungan dengan atasannya bagus, dengan rekan kerja bagus. Sehingga ada perasaan-perasaan bagaimana ingin memperhatikan kawan. Mengapa kawan kita kinerjanya biasa-biasa? Mengapa bawahan kita kinerjanya biasa-biasa? Itu timbul kepedulian. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang atasan? Apa yang bisa dilakukan oleh rekan kerja? Sehingga di sana muncullah namanya social awareness, kepedulian sosial terhadap rekan kerja, terhadap bawahan. Di sana memungkinkan terbangunnya hubungan harmonis. Ibu dan Bapak,
melalui parameter 5 ini, bagaimana mengimplementasikannya di kantor Ibu dan Bapak. Saya ajak melalui nanti hari Senin. Caranya yang paling mudah adalah seluruh kita kalau berangkat dari rumah tidak pernah lupa dengan doa perjalanannya. Seperti yang antara lain yang saya sebutkan tadi, Allahumma madzreha ya mursaha inna rabbi lagafurur rahim. Ittaqullah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah aliyil azim. Sampai ke kantor, masuk pintu gerbang kantor, alam pikirannya sudah diarahkan apa yang saya harus lakukan hari ini agar atasan saya senang, agar rekan saya senang, agar bawahan saya senang, agar siapapun yang ada di lingkungan kerja saya senang. Sehingga Ibu dan Bapak melalui parameter self-awareness ini, manajemen diri ini, motivasi diri dan membangun hubungan diri dan social awareness ini, maka terimplementasi kalau sudah datang ke kantor, alam pikirannya sepenuhnya, energinya diarahkan bagaimana berbuat baik kepada perusahaan, kepada atasan, kepada rekan kerja, kepada bawahan, kepada customer, dan kepada siapapun. Nah, disinilah pada akhirnya Ibu dan Bapak akan bekerja dengan pikiran yang jernih, hatinya bersih, perasaannya terkendali, dan ikhtiar-ikhtiarnya pun akan bagus. Karena ingin banyak berbuat sesuatu kepada PT Bangun Putra Pesaka ini. Orang-orang yang bekerjanya seperti itu, maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kemampuan yang bagus. Yang sulit jadi mudah, yang mudah tambah mudah, yang kompleks jadi sederhana, dan segala sesuatu akan dibimbing oleh Sang Maha Pencipta. Bimbingan Sang Maha Pencipta bisa melalui atasan, bisa melalui rekan kerja, bisa melalui juga masukan-masukan dari bawahan-bawahan kita. Paling bagus lagi Ibu dan Bapak punya budaya di kantornya. Kalau mengawali kerja lebih kurang 5 menit, maksimal 10 menit, yang berada di divisinya masing-masing, yang berada di unit kerjanya masing-masing, Ibu dan Bapak selalu ngumpul dulu 5 menit, katakanlah di sana istilahnya kita mengumpul sebentar 5 menit, mengawali kerja. Kalau kerjanya di sini jam berapa? Jam 8 ya? Atau jam 7? Ibu dan Bapak bekerjanya jam berapa? Jam 8, Pak. Jam 8. Nah, jadi Nggak tentu, Pak. ya terutama yang sudah memang ada jadwal kerja yang pas ya. Jam 8. Jadi 10 menit sebelum jam 8 sudah kumpul. Pak Farhan ya. Jadi Ibu dan Bapak yang kerjanya jam 8 punya rekan kerja atau di ruangan kerjanya ada 3 orang, ada 5 orang, ada 10 orang, ngumpul dulu jam 8 kurang 10 menit. Mengumpul bersama-sama kita sampaikan, apalagi kalau ada koordinatornya atau subpimpinannya, disampaikan Ibu dan Bapak, hari ini kita harus sukses, besok harus sukses, minggu depan harus sukses, dan kita harus sukses dalam bekerja. Punya pernyataan komitmen semacam itu bagus sekali. Kemudian dilanjutkan dengan berdoa. Kalau semuanya agama Islam dipimpin salah satu, kalau ada yang bukan Islam atau non-Islam, maka marilah kita bersama-sama
berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Setelah doa itu, istilahnya kita langsung berteriak, sukses, sukses, sukses. Ada yang menumpuk jari tangannya, langsung diginikan, sukses, sukses, sukses. Kemudian langsung dipukul begini, salam-salaman. Itu juga merupakan aplikasi mengawali bekerja. Bahwa hari ini harus sukses, besok harus sukses, lusa harus sukses, dan Bapak secara tidak langsung dan ibu-ibu bersalam-salaman, itu sudah meleburkan perasaan-perasaan tidak enak, perasaan-perasaan tidak suka, karena kita sudah saling memaafkan. Jadi, salah satu caranya seperti itu. Apalagi kalau ibu dan bapak yang setiap minggunya ada rapat, itu diawali semacam itu. Kalau yang memang langsung masuk kerja, tidak ada rapat, atau rapatnya hari-hari tertentu, maka kumpul aja sebentar. Kalau jam 8, 5 menit atau 10 menit sebelum jam 8 berkomitmen bahwa kita sudah hadir di kantor dan kita sama-sama berkomitmen untuk berdoa bersama dan menyatakan sukses-sukses. Jadi ibu dan bapak yang memungkinkan kita bisa sukses di lingkungan kerja, di ruangan kerja kita itu adalah diri kita bersama. Lingkungan kerja yang kondusif, yang mampu mendukung agar kita sukses. Dan juga terbangun perasaan-perasaan positif. Ibu dan bapak, saya berkeyakinan kalau dari rumahnya sudah berniat, kemudian di kantornya mampu, self-awareness, self-management, self-motivation, self-relationship, dan social awareness, maka ibu dan bapak di kantor tidak pernah lelah di dalam bekerja. Kenapa? Karena energinya energi positif. Energinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita diciptakan di alam semesta ini untuk beribadah. Bekerja itu adalah ibadah. Silakan coba mulai praktekkan hari Senin nanti. Ibu dan bapak-bapak, saya ambil yang positifnya di sini. Jadi kalau kita lihat di sini. Nah, ini gambaran yang tadi. Bagaimana ibu dan bapak punya kompetensi personal. Mempunyai self-awareness, self-motivation, self-management. Gimana kompetensi sosialnya, social awareness, dan juga membangun hubungan. Lihatlah di sini. Bagaimana orang bisa sukses bekerja melalui kecerdasan emosi. Betulkah ibu dan bapak? Kita yang memiliki kecerdasan emosi yang bagus, maka kita akan memiliki jati dirinya bagus. Kita akan punya kepribadian. Kita tidak iri hati lagi dengan kawan, dengan atasan, dengan rekan kerja. Kita tidak akan membenci atasan, tidak membenci bawahan, tidak membenci siapapun. Kita juga tidak akan sakit hati kepada siapapun, apalagi dendam. Kita juga tidak memiliki perasaan bersalah yang berlebihan. Kita tidak cemas. Kita tidak mudah marah dan tidak mudah frustasi. Disinilah hasil penelitian dari Profesor Dr. dari Peterson, Patrician. Dia mengatakan bahwa dia menggunakan alat ukur ini. Jadi kalau Daniel Goleman tadi alat ukurnya, parameternya kesadaran diri, kemudian manajemen diri, dan yang ketiganya motivasi diri, yang keempatnya membangun hubungan diri, yang kelima kepedulian sosial. Maka Profesor Dr. Patricia Patton, dia punya alat ukurnya seperti ini. Orang yang cerdas emosinya, orang yang sukses kerja. Baik dia sebagai manajer ataupun juga sebagai staf.
dia akan memiliki jati dirinya bagus. Jadi alat ukurnya dia jati diri. Punya kepribadian. Tidak iri hati. Itu alat ukur dia. Jadi kalau kita masih punya iri hati, apalagi berlebihan, kita itu tidak cerdas. Kita masih membenci atasan, membenci kawan, membenci bawahan. Itu juga tidak cerdas emosinya. Kita masih mudah sakit hati, apalagi dendam. Ibu dan Bapak, melalui alat ukur yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Patricia Patton, saya mengajak mulai hari ini bagaimana membersihkan jiwa kita. Jadi yang dibersihkan bukan diri lagi, jiwa. Pertama, yakinilah bahwa inilah diri kita. Kita ini adalah hamba Allah yang diciptakan di alam semesta sengaja untuk bekerja, untuk beribadah. Oleh karena itu, bekerjanya mulai hari ini saya mengajak dalam rangka beribadah. Jangan karena gaji udah pasti sudah ada ditentukan oleh pimpinan perusahaan. Kalau ibu dan bapak bekerja karena gaji, siap-siaplah kecewa. Siap-siaplah tidak bahagia. Siap-siaplah kinerjanya biasa-biasa saja. Tapi kalau bekerjanya karena Allah, Allah itu tidak tidur. Tapi Allah akan membangun kondisi psikologis diri kita menjadi positif. Membuat pikiran kita ini bisa menganalisis jauh. Membuat hati kita menjadi tenang. Membuat gerakan ikhtiar-ikhtiar kita menjadi bagus. Kemudian milikilah kepribadian. Jangan pelin-pelan. Jangan tidak yakin lagi, sudah jadi karyawan masih tidak yakin pada diri sendiri. Tidak perlu lagi iri hati. Kita harus dibalik bangga kalau kawan kita punya kinerja tinggi. Kita harus bangga bahwa bawahan kita sukses. Bahkan lebih dari sukses dari kita. Kita harus bangga kepada bawahan kita. Kita harus bangga bahwa bawahan kita punya pendidikan lebih tinggi. Kita harus bangga punya bawahan kita lebih cantik, lebih gagah. Sehingga kita sudah membersihkan yang namanya sakit hati dan dendam. Memang sakit hati di dalam tingkat yang sedang wajar masih. Tapi kalau sudah sedang ke atas, itu hati-hati. Jadi penyakit hati ini banyak merusak yang berhubungan dengan kerjanya emosi. Jadi banyak orang bekerja tidak bahagia, tidak menikmati kerjanya karena sakit hati, karena membenci, karena iri hati. Kalau dendam itu sudah racunnya emosi. Mari Ibu dan Bapak, saya mengajak Ibu dan Bapak melalui webinar ini, kita kembangkan kecerdasan emosi kita. Kita tanyakan kepada diri kita, mengapa hari ini, sampai hari ini kita bekerjanya kok tidak nikmat? Bisa jadi penyebabnya adalah emosi kita yang belum cerdas. Semuanya harus kita perbaiki melalui diri kita. Dalam ilmu bidang psikologi, yang mampu memperbaiki diri kita bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Bahkan saya mengajak Ibu dan Bapak coba malam nanti. Kalau ada di antara Ibu dan Bapak masih tidak nikmat bekerja, yang dilatar belakangi kepada masalah-masalah apa yang disampaikan Profesor Dr. Patricia Patton ini, karena masalah jati diri yang tidak jelas, masih ada perasaan iri hati, benci, sakit hati, masih ada perasaan bersalah, masih ada juga perasaan frustasi. Coba malam nanti
terutama kepada ibu dan bapak yang beragama Islam setelah sembahyang Isya, coba tafakur. Coba tafakur dan pujilah Allah. Kemudian sampaikan, ya Allah, seandainya penyebab ketidaknikmatan saya bekerja, ketidakbahagiaan saya dalam hidup dan bekerja, ini karena perasaan-perasaan saya, ya Allah, hapuskanlah dan bahkan tolong gantilah perasaan ini. Ganti kolbu saya menjadi kolbu salim. Kolbu yang terintegrasi denganmu, ya Allah. Ibu dan bapak yang mampu mengganti kolbu kita hanya Sang Maha Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala melalui permintaan diri kita. Begitu juga ibu dan bapak yang masih tidak suka kepada atasan, pada rekan kerja, kepada bawahan, kepada orang, coba mulai Senin nanti datang ke kantor melalui apa yang saya sampaikan tadi sebelum berangkat ke rumah, berangkat kerja sudah punya niat sampai ke kantor, segera maafkan mereka. Segera maafkan mereka. Maafkan mereka. Kalau kita sudah salaman secara tulus bahwa kita tidak ingin menyimpan lagi perasaan-perasaan negatif terhadap atasan, rekan kerja, bawahan, yakinlah ibu dan bapak, maka secara lambat laut maka kondisi emosi kita akan makin bagus. Yang mampu memperbaiki diri kita bukan orang lain, bukan atasan kita, bukan rekan kerja kita, tapi diri kita melalui atasan kita, melalui rekan kerja kita, melalui juga siapapun saudara-saudara kita lainnya. Ibu dan bapak-bapak, banyak orang tidak bahagia, bahkan sudah usia 40 tahun, bahkan ada yang 50 tahun, tidak pernah nikmat bekerja, tidak pernah merasa suatu kebahagiaan dalam hidupnya. Kuncinya kalau dianalisis dalam ilmu psikologi, berdasarkan hasil penelitian Profesor Dr. Daniel Goleman, dan berdasarkan penelitian dari Profesor Dr. Patricia Patton, pada intinya karena masalah tidak cerdas emosi kita. Ibu dan bapak-bapak, baik, kita lihat. Ini mungkin juga kita sudah lebih mudah, nanti lebih mudah dipelajarinya ya. Tapi ada hal yang perlu saya juga sampaikan kepada ibu dan bapak. Ini saya ambil materi yang pentingnya. Nah, di sini juga ada 4 aspek utama dalam pencapaian sukses pribadi dan kerja. 4 ini sebenarnya untuk mendukung lebih mudahnya kita mengaplikasikan, mengimplementasikan kecerdasan emosi kita di lingkungan kerja kita. Yang pertama adalah perseveran, ketekunan, keteguhan hati. Kemudian managing uncertainty, disiplin, kemudian kesabaran, kemudian juga handling frustration, bagaimana menangani masalah-masalah yang memungkinkan frustasi. Ini juga bisa dilakukan. Saya yakin melalui dasarnya kecerdasan emosi ini akan lebih mudah. Ibu dan bapak, sebelum kita diskusi, saya ingin menyimpulkan, ya, ingin menyimpulkan di sini, supaya ibu dan bapak lebih mudah nanti mengembangkan kecerdasan emosinya di lingkungan kerja. Ibu dan bapak, coba perhatikan ini. Ini saya sudah
kamu ini. Jadi Ibu dan Bapak, ternyata jiwa yang tenang, jiwa mutmainah itu, kalau di istilah kita, ya, di dalam agama kita, jiwa mutmainah, jiwa yang tenang itu karena terintegrasi kecerdasan ini. Kecerdasan emosi, IQ, spiritual, adversity, maupun kecerdasan moral. Ya. Jadi mengapa orang-orang yang berjiwa tenang itu pada waktu dia mau meninggal dunia, dia itu disambut terlebih dahulu oleh 2 malaikat. Ibu dan Bapak pernah mendengar tentu. Ya. Jadi orang-orang yang berjiwa mutmainah hasil integrasi 5 kecerdasan itu menghasilkan jiwa yang tenang, jiwa mutmainah. Hadiahnya Allah berikan pada waktu menjelang kita wafat. Ibu silakan kaji di Al-Quran. Begitu juga yang non-Islam silakan kaji di Injil, di kitab sucinya. Kalau di Quran jelas di sini dikemukakan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki mardiya wats'uli fi ibadi wats'uli jannati. Ini bukan kata saya, Ibu dan Bapak. Ini Allah menyampaikan. Orang yang mampu mengintegrasikan kecerdasan emosinya, intelektualnya, spiritualnya, adversity-nya, moralnya di dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan kerja, mereka akan memiliki jiwa yang tenang, yaitu istilahnya jiwa mutmainah. Maka pada waktu dia akan menjelang wafatnya, dia akan disambut oleh 2 malaikat khusus yang menyampaikan pesan dari Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainah irjiki ila rabbiki mardiya wats'uli fi ibadi wats'uli jannati. Wahai hamba Allah yang berjiwa tenang, hebat Anda berhasil menghadapi kehidupan dunia ini. Ujian-ujian telah dilalui. Permasalahan-permasalahan hidup telah dilalui. Keberhasilan Anda menghadapi iblis musuh nyata telah sukses. Maka coba lirik ke kanan. Yang dilirik itu adalah gambaran surga yang akan dipaparkan di sana melalui permadani menuju surga. Lirik ke kanan. Disitulah ruhnya diambil dari ubun-ubun dengan mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sehingga dialah orang yang sukses dalam hidupnya. Mengapa? Karena dia berhasil menghadapi kehidupan dunia fana ini. Nah, nanti Ibu dan Bapak, kalau Ibu dan Bapak memiliki jiwa mutmainah ini, jiwa yang tenang, karena cerdas emosi, karena terintegrasi dari beberapa kecerdasan ini, maka di dalam perilaku kerjanya, coba Ibu dan Bapak cek. Perilaku kerja Ibu dan Bapak sebagai pimpinan staf dan karyawan, betulkah? Kepribadiannya selalu memberikan pelayanan utama dan terbaik kepada siapapun. Kepada atasan, kepada rekan kerja, kepada bawahan, bahkan customer satisfaction. Bagaimana membuat pelayanan yang memuaskan customer-customer kita dan pelanggan-pelanggan kita. Dan Ibu akan unggul, Bapak akan unggul, serta berhati nurani. Sehingga bekerjanya berdasarkan ya hati nurani. Jadi kalau Ibu dan Bapak ada istilahnya service excellent, customer satisfaction, itu sebenarnya bekerja berdasarkan hati nurani.
maka di dalam melayani customernya, konsumennya akan melayaninya sepenuh hati. Jadi Ibu dan Bapak cek kepribadian kita di dalam bekerja. Bagi Ibu dan Bapak yang bekerjanya sudah memiliki jiwa mutmainah, maka dia akan bekerjanya sepenuh hati, ya, akan bekerjanya berdasarkan hati nurani dan melayani apapun sepenuh hati, sehingga dia sukses pribadi, sukses bekerja. Hatinya selalu bersyukur kepada Allah, tabah, ikhlas, sehingga dalam hidupnya dia menjadi pusat amal. Mampukah kita bersama untuk mencapai menjadi people excellent, orang-orang yang unggul di dalam hidup dan dalam bekerja? Mari kita semua menjadi orang yang senantiasa bersyukur, tabah menghadapi apapun, dan juga bisa ikhlas karena melakukan segala sesuatu itu bukan sekedar masalah-masalah uang, bukan sekedar masalah-masalah imbalan, penghargaan, tapi karena Tuhan, karena memang kita dihidupkan untuk beribadah, bekerja dalam konteks ibadah, sehingga hidup kita dalam bekerja bangkit menjadi pusat amal. Ibu dan Bapak, marilah kita bersama-sama memahami ini dan terus mengembangkan di dalam lingkungan kerja. Yakinlah kinerja Ibu pasti akan tinggi. Jadi orang-orang yang punya kinerja tinggi itu siapa? Yang memberikannya Allah. Mengapa? Karena dirinya selalu terintegrasi dengan Sang Maha Pencipta. Ibu Ajijia, MM, untuk sementara seperti itu. Nanti silakan kita buka tanya jawab. Kita punya waktu masih lebih kurang, ya, sejam 20 menit. Dan kalaupun kita memungkinkan, ya, kita bisa tambah sedikit nanti waktunya. Tapi yang jelas tidak lebih dari 1:30, karena sholat tidak boleh kita abaikan. Terima kasih Ibu dan Bapak. Sukses, sukses, sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Dr. Anwar Prabu yang sudah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa, sangat detail, bahkan ini masih di mute, Bu. Ibu Ajia masih di mute. Di mute. Ya. baik. Terima kasih Pak Dr. Anwar Prabu yang sudah menyampaikan materinya yang Sebentar, sangat. Bu. Kalau materi sudah ada pada mereka ya. Sudah, Kalau sudah. share-nya saya tutup supaya lebih luasa ya. Ya, baik, Ya. baik, baik. Ya. Terima